Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama adalah kita mengucapkan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu materi kurikulum 2013 ilmu saintifik. Salawat beserta salam tanpa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, yang telah memberikan kita jalan menuju dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan makalah yang berjudul kurikulum 2013 atau saintifik yang beranggotakan saya Junaidi Rizky, Elba Azadin Enzil, Ayu Lestari, dan Delvi Sanjutma. Yang saya hormati yaitu Dr. Pengampu pada mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu Dr. Anda Arlin MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu menyangkut tentang pengertian dari kurikulum 2013, kemudian langkah-langkah strategi pembelajaran kurikulum 2013, kemudian kelebihan dan kekurangan strategi kurikulum 2013, dan yang terakhir praktek strategi pembelajaran kurikulum 2013. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya Junaidi Rizky selaku pemateri pertama ingin membacakan tentang pengertian strategi pembelajaran kurikulum 2013. Strategi pembelajaran merupakan suatu pendekatan untuk menyiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif, dan model pembelajarannya berkaitan dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar guru yang sering dikenal dengan style of learning atau teaching. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dalam pedoman untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk buku-buku, film, komputer, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, konsep pendekatan dari saintifik tersebut adalah mendorong dan menginspirasi siswa untuk berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasi materi pembelajaran. Sebagai contohnya, siswa itu diberi termometer ukuran lalu dibiarkan oleh gurunya untuk mengukur suhu tubuh atau temannya berdasarkan cara yang mereka pahami. Ada yang mengukur suhu tubuh dan meletakkan termometer di ketiaknya maupun di mulut, ada di kepala. Begitulah contohnya. Baik, sekian dari materi saya akan disambung oleh materi kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. Kelima langkah-langkah dalam pendekatan saintifik tersebut, yang pertama adalah mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Peserta didik menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Yang kedua, menanya. Peserta didik di sini merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahaminya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Peserta didik di sini mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek atau aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku, pelajaran kamus, atau serangkaian data statistik. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Peserta didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Dalam tahap kegiatan ini, peserta didik memecahkan, memilah, dan memilih informasi, mengklasifikasikan atau menghitung dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, mengomunikasikan. Peserta didik menyampaikan simpulan hasil-hasil analisis secara lisan, tertulis, ataupun menyampaikannya melalui media lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Sama seperti kurikulum yang lainnya, kurikulum 2013 ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada beberapa kelebihan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama, menuntut siswa untuk lebih mandiri, inovatif, dan kreatif. Jadi, di kurikulum 2013 ini
siswa 70% ikut berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya 30% saja. Yang kedua, penilaian dilakukan dari semua aspek. Pada kurikulum sebelumnya, aspek yang dinilai hanyalah aspek intelektualnya saja, sedangkan pada K13 ini, aspek yang dinilai yaitu dari mulai aspek kecerdasan, aspek sikap dan karakter, aspek sosial, sampai dengan aspek religius. Yang ketiga, menekankan kepada pendidikan karakter. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini siswa dituntut untuk berperan lebih aktif lagi. Hal tersebut agar pemerintah lebih mudah untuk membentuk karakter siswa tersebut. Dengan begitu, anak-anak bangsa akan lebih maju dengan melalui kurikulum 2013 ini. Kemudian di samping itu ada beberapa kekurangan dari kurikulum 2013 ini. Yang pertama yaitu penilaian yang rumit. Karena banyak aspek yang dinilai dari kurikulum 2013 ini, guru akan lebih rumit menerapkannya kepada siswa, karena yang dinilai dari siswa itu per masing-masing siswa itu yang dinilai dari per mata pelajaran dan per kompetensi dasar, sehingga guru akan lebih rumit untuk menerapkannya. Yang kedua, kurangnya prasarana dan sarana yang memadai. Jika K13 ini diterapkan pada daerah-daerah terpencil, maka untuk sarana dan prasarananya akan sulit untuk terpadai. Karena daerah tersebut terpencil, jadi susah untuk memadai sarana dan prasarana tersebut. Demikian materi saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek strategi pembelajaran kurikulum 2013. Adapun pembelajaran kurikulum 2013 adalah yang pertama pembelajaran kontekstual, yang kedua bermain peran, yang ketiga belajar partisipasi, yang keempat belajar tuntas, yang kelima pembelajaran dengan modul, yang keenam pembelajaran inquiry.